المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وطارتها ومن علومك علم اللوح والقلم واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ دكتور وهب الزهيلي أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita tentang masalah kurban. Ya. Pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang syurut sihhati al-udhiyah. Syarat-syarat yang menjadikan sah atau tidaknya kurban. Ya. Jadi ada syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul sihhati al-udhiyah. Syarat-syarat sah kurban. Yustaratu li sihhatil udhiyah, syarat untuk dijadikan kurban itu menjadi sah. Yang pertama, salamatul hayawan al-mudahhi bihi minal uyubi al-fahishah allati tuaddi 'adatu ila naqsil lahmi au tadurru bis-sihhah kal uyubi al-arba'ah al-muttafaq ala kauniha mani'atun minad dhahiyyah wa hiya al-awra'a al-bayyin wal marad al-bayyin wal 'arj wal 'ajab al-huzal fala tujzi'u al-awra' al-ayyin aw riha wallahu a'lam. Syarat yang menjadikan sah atau tidaknya kita berkorban, yang pertama adalah salamatul hayawan al-mudahi minal uyubi al-fahishah. Ya. Syarat pertama yaitu hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan kurban itu tidak memiliki aib, ya, ataupun tidak memiliki cacat. Ya. Jadi ketika kita akan membeli hewan kurban itu, ya, kita harus mengerti, ya, kita harus tahu apakah hewan ini mencukupi syarat untuk dijadikan hewan untuk dikurban atau tidak, ya. Lah apa, ya, aib ataupun cacat yang menjadikan hewan itu tidak sah untuk dijadikan kurban? Yang pertama yaitu apa? Ya, al-aur al-bayyin. Ya, tuh. Apa tuh al-aur al-bayyin? Ya, hewan yang kita beli untuk kita jadikan kurban, hewannya itu apa? Dalam keadaan buta salah satu matanya. Ya.
Jadi salah satu matanya dari hewan itu buta saja itu nggak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Lah bagaimana Ustadz ketika kita akan tahu ya akan kita ngecek apakah hewan ini picek atau tidak picek? Ya. Atau buta sebelah atau tidak buta sebelah. Ya, biasanya kalau orang ngerti itu ya, itu untuk mencoba ya atau mengetahui hewan itu cacat di salah satu matanya atau tidaknya. Itu contohnya Pak, ini kita akan beli sapi atau kebo. Ya, kita akan ngecek tuh mata yang bagian kanan. Ya. Itu coba aja kita taruhin makanan di sebelah kanan matanya dia. Ya. Kita perhatiin ketika kita letakkan makanan di sebelah kanan matanya dia, kalau tidak ada rangsangan atau tidak ada respon apa-apa, berarti hewan itu dalam keadaan apa? Picek. Ya, ya kayak kita Pak. Ya, kita ini kita pengen ngecek, coba lu bisa gak? Mata lu porak-porak gua akan colok, bisa gak? Lu gak kedip kayak gitu deh. Gini-gini aja. Ya, tuh. Kalau dia nggak kedip ya berarti matanya ada masalah tuh. Ya, tuh. Itu gampang aja. Ya. Cobain aja respon ada rangsa respon atau tidak nih. Ketika kita taruhin makanan sebelah kanan. Lah kalau ada respon, oh berarti salamatu minal uyub. Ya, hewan ini tidak memiliki aib di matanya. Itu yang pertama, ya. Jadi kedua matanya harus apa? Sehat atau dalam keadaan melihat. Ya, karena ada mata buta tapi nggak ngelihat, ada nggak? Banyak. Ya, nggak selamanya orang picek itu matanya ketutup, nggak. Ya, ada yang matanya kelihatannya kebuka tapi nggak ngelihat, ada. Ya, nah itu tetap nggak bisa dijadiin sebagai apa? Sebagai hewan kurban. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan ada salah satu matanya yang tidak melihat ataupun picek sebelah. Ya. Tuh. Yang kedua, ya wal marad al bayin. Ya, tuh, hewan tersebut dalam keadaan ya yang mana hewan tersebut benar-benar dalam keadaan sakit. Ya, kayak 2 tahun yang lalu kan itu ada namanya penyakit apa itu? Apa namanya? Apa namanya? Bukan, yang langsung jatuh tuh sapi itu geletak aja itu apa namanya? Hah? Bukan, apa istilahnya itu saya lupa tuh. Ya. Itu kan kalau kita tahu memang jelas-jelas tuh penyakit ada pada tuh hewan, ya, ya nggak boleh kita jadiin untuk dijadiin hewan kurban. Atau ada lagi lah, ya, kalau kita lihat itu, ya, hewan itu kelihatannya apa itu? Ilaran terus atau ingusan terus tuh, ya. Itu salah satu hewan dalam keadaan apa itu? Sakit, ya, tuh. Atau dia dikasih makan nggak ada apaan tuh, ya, nggak nafsu, ya. Jangankan orang Pak, hewan juga begitu, ya. Kalau lagi sakit biasanya nggak apa ya? Nggak nafsu makan, ya. Tidur aja bawaannya tuh, ya. Dibangunin susah, ya kan? Nggak ada rangsana apa-apa tuh, tabok-tabok kagak bangun, ya. Suruh minum aja susah. Nah itu tuh curiga tuh. Ya, artinya Pak, kita jangan terpancing dengan hewan besar tapi murah. Ya, kita harus ngerti. Oh, ini hewan besar, gede banget. Kelihatannya congkrok jogrogannya oke. Ya, harganya kok agak miring banget nih. Ada apa nih? Kita harus tahu tuh. Ya, jangan kita bilang oh nih, ya bobot sekitar 500 kilo, harganya cuma 20 atau 19 juta. Ini ada apa nih? Ya kan? Kita harus tahu. Kita harus cek benar-benar. Makanya saya katakan, ketika kita akan membeli hewan yang akan kita jadiin kurban, kalau kita nggak ngerti, mendingan jangan kita yang beli. Ya, coba berikan amanah kepada satu masjid ataupun musola, ya, yang mana nanti itu, ya, mereka yang ahli, ya, mereka tahu tentang keadaan hewan ini lagi sakit atau tidak sakitnya. Ya, makanya saya sangat setuju tuh.
Ya, kalau ketika hewan itu akan dikorban, dibawa dulu atau dicek dulu sama dokter hewan. Ya kan? Dicek tuh sama dokter hewan, bukan dokter manusia, beda. Ya, tuh. Panggil dokter hewan, mereka kan tahu tuh ahli dalam apa? Kesehatan hewan. Dicek tuh apa tuh ya? Hidungnya, kemudian mulutnya, ya jantungnya atau apanya tuh, ya. Karena kita kan nggak punya keahlian dalam hal untuk mengetahui sakit atau tidaknya hewan tersebut. Ya, makanya kita ajak orang atau paling enggak kita suruh orang yang ngerti dah. Ya, jangan kita nyari hewan apa ya, yang menurut kita apa namanya itu pokoknya yang penting gue korban lah. Ya, murah tapi ada banyak cacat atau aib yang dimiliki oleh apa? Oleh tuh hewan yang akan kita jadiin kurban. Sayang-sayang ya, sah sih sah dipotong tuh hewan, tapi bukan hitungannya tuh hewan kurban. Ya, tuh. Kenapa? Kalau kita kan ya menyembelih hewan kita niatin untuk kurban, ya, itu kan nanti di hari kiamat tuh hewan yang kita tunggang apa? Hewan yang kita kurban itu bakal jadi tunggangan kita. Ya. Kata hadis dalam sebuah hadis Nabi, Nabi katakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha tuh kan. Ya, sesungguhnya hewan yang kita kurbankan tuh nanti ya akan datang kepada kita itu ya dalam keadaan lengkap sampai bulunya, kukunya itu ya tuh nggak akan pernah ketinggal. Nah, itu yang bakal kita jadiin sebagai kendaraan kita tuh untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Ya kita aja, Pak. Ya, di dunia mohon maaf ya nih. Kita naik mobil butut mau nggak diliatin orang? Ya, kan nggak enak kelihatannya kan begitu. Ya, kita kalau pengen tuh naik mobil yang mahal lah meskipun bukan punya kita. Ya kan ada apa nih itu? Ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Nah, itu kendaraan tuh nanti yang akan kita kendarain, masa sih kita taruhin ya sapi-sapi yang kuruk atau kambing-kambing yang kecil banget itu yang belum cukup umur ya. Ya, ya bukan nggak ada pahalanya, pahalanya sih ada, ya cuma nggak seberapa ya kan begitu. Ya, karena Nabi kan sudah jelasin al jazau ala jinsil amal. Ya, pahala Allah akan memberikan itu sesuai dengan apa? Dengan perbuatan yang dia kerjain. Tuh, ya. Itu yang kedua. Jangan punya dalam keadaan sakit, ya. Yang ketiga, wal arij. Ya, apa itu arij? Hewan yang apa itu? Kalau kita bilang sih pincang, ya. Pincang, apalagi lumpuh. Jangan dah nih. Ya, pincang aja nggak boleh. Ya, apalagi lumpuh. Nah, sekarang nih banyak kejadian saya perhatiin. Contohnya nih, ya. Bapak-bapak beli hewan kurban. Ya, beli hewan kurban dari salah satu penjual hewan kurban, lapak lah di mana aja dah tuh. Ya. Waktu kita beli, tuh hewan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, nggak ada cacatnya apa, kupingnya cakep, matanya cakep, hidungnya ada, kemudian apa lagi tuh? Ya, nggak ingusan, nggak ileran mulu, nggak pincang, nggak kurus banget, ya kan? Tuh, contohnya nih, saat tuh binatang diantar ke tempat-tempat yang diamanahkan untuk menjadi hewan apa tempat kurban, contohnya di masjid, ya, tuh pedagang nurunin tuh, ya, nurunin dari mobil. Pas tahu-tahu dari mobil, apa tuh? Turun kejepit pincang. Nah, ini hati-hati nih. Ya, seharusnya dia itu tanggung jawab. Siapa tuh? Si penjual tadi yang nganter kalau ketika diantar dalam keadaan pincang. Ya, tuh. Makanya kita jangan jadi orang tuh pengen apa-apa terima beres aja. Harus kita tahu, kita ikutin. Ya, tuh. Karena kan zaman sekarang mohon maaf aja banyak banget penjual-penjual hewan kurban itu banyak yang nipu. Ya, tuh. Ada ya banyak cara lah pokoknya orang Indonesia terkenal orang paling pinter. Ya. Paling pinter tuh orang Indonesia sedunia itu. Ya, itu. Apaan aja bisa diakalin, saya bingung. Ya, tuh. Nah, kita harus tahu, ya. Kita beli, kita tandain, ya kan? Tandanya apa contohnya? Ar-Rahmah. Ya kan berarti punya masjid Ar-Rahmah tuh. Ar-Rahmah Haji Muzakir. Ketahuan tuh. Ya, sapi bobot 1000 kilo contohnya kan begitu. Ya, itu ketahuan sih itu. Ya. Lah ketika akan dibawain, kita harus tahu, cek dulu datang ke sana tempat lapak di mana kita beli.
bener gak nanti nih hewan yang akan di drop ke tempat yang akan kita amanahin tuh bener gak nih hewannya, ya. Ya jangan jauh-jauh, bahkan saya bilang, saya aja sendiri pernah ketipu, ya. Beli sapi satu, waktu kita beli, ya Allah jogrogannya cakep banget, ya. Gitu. Tahu-tahu pas sampai di Masjid Al-Inabah, ya Allah paling kecil sapi saya, ya. Tuh. Namanya ada gak? Ada, ya. Ya kan saya bilang tadi, orang Indonesia itu orang yang paling pinter, ya, paling pinter pokoknya ada tuh, ya. Nah, itu jangan sampai kejadian itu, ya. Saya ketika itu memang lagi dalam keadaan di luar kota, ya, ketika saya datang, sapi yang diantar yang mana? Itu yang itu ada namanya. Saya bilang, "Astagfirullahaladzim, yang sapi apa ya namanya tuh, ya itulah, ya cukup syarat, tapi di luar apa yang kita pesen." Tuh, makanya kita kontrol, begitu sampai di tempat penitipan juga kita lihat, bener nggak nih, cek kondisi kakinya, suruh jalan dulu, ya kasih makan tuh, jangan sampai nanti Pak, ya meskipun kalau kita nggak tahu, ucapan kan sayang, Allah tahu, ya artinya apa? Ah, gua nggak tahu, biarin aja kan Allah juga tahu. Bukan masalah itu, kurang ketelitian kita. Ya, kita kan harus apa ya, teliti dalam ngapain? Membeli itu adalah suatu perbuatan yang bijaksana. Ya kan? Teliti dulu, ya. Nih hewan ada sakitnya atau tidaknya, ya. Tuh, jangan sampai kita beli hewan, hewannya dalam keadaan apa ya? Pincang, apalagi udah lumpuh, ya. Nggak bisa ada tuh salah satu di antara 4 kakinya yang nggak bisa jalan. Ini jangan sampai. Itu nggak mencukupi syarat untuk dijadiin apa? Hewan kurban. Baik. Yang terakhir, yang keempat, wal ajb, ya. Jangan sampai hewan yang kita beli ini hewan yang sangat kurus, ya. Hewan kurus banget, bukan kuru istilahnya apa ya, kalau kurus masih mending, ada lagi lebih parah dari kurus apa namanya itu? Nah, krempeng, ya. Krempeng itu kalau orang Betawi bilang tinggal tulang sama kentutnya doang kan ya? Ya. Tuh krempeng nggak ada apa-apaannya tuh hewan. Tuh nggak sah itu dijadiin untuk apa? Untuk kurban. Ya. Loh kenapa kok nggak sah? Karena tuaddi ila naqsil lahmi. Ya, itu akan menjadikan dagingnya itu jelas berkurang. Ya. Lah sekarang kita Pak, kita sebagai orang-orang yang mendapatkan bagian untuk mencicipi daging hewan kurban. Ketika Bapak dibawain tulangnya doang, kira-kira mau gak? Mau gak? Gerutu kita. Ini Masjid Ar-Rahmah keterlaluan, gue dibawain tulangnya doang katanya. Ya, padahal panitia nggak tahu. Ya, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Tadi itu orang yang korban dibeli sendiri, ya, tergiur dengan harga yang murah. Yang penting gue korban. Nah ini salah. Ya, harus cari yang terbaik. Kan Nabi udah contohin, ya. Nabi tuh kalau korban kambing itu, kambingnya gede, gemuk, tuh, ya. Kabsaini amlahaini, tuh, waqarnaini, tuh, ya. Kambing yang gede dan juga gemuk tuh Nabi tuh. Ya, nggak pernah kambing-kambing kurus. Tuh. Nah, sekarang kalau kambing tuh kurus, ya, disembelih, begitu sembelih nggak ada daging apaan yang mau dibagiin buat orang, ya? Hah? Apaannya coba? Nggak ada. Kita juga selaku manusia pasti gerutu Pak dikasih yang nggak baik kayak seperti itu tuh, ya. Ya masa sih Allah minta sedikit doang ketika kita punya kemampuan untuk korban, kita yang penting asal ngorban, ya jangan. Ya, jangan tuh, ya. Jangan sampai kita ngapain? Memberikan hewan yang sangat kurus yang menyebabkan naqsil lahmi atau mungkin tadurru bisihhah. Ya. Tuh, atau akan menyebabkan bahaya dengan penyakit yang dimiliki oleh tuh hewan. Ya. Kan hewan Pak kalau lagi sakit juga kita jangan apa tuh, sembarangan makan tuh dagingnya. Ya kan? Ya sama aja. Ya kalau orang dulu kan biasanya kalau motong ayam kan ayam lagi sakit itu. Ya. Orang-orang tua dulu kita tuh kalau ternak ayam kita nggak bakal makan ayam dah kecuali ayamnya sakit. Baru dipotong. Saya ngalamin karena bapak saya dulu ternak ayam. Ya, kalau pengen makan ayam kampung susahnya luar biasa itu. Ya, ya kita kan anak-anak dulu nakal juga, kita kerjain aja dikasih makan karet kayak itu ayam.
Ya kan? Si makan karet biar dia apa itu, nggak langsung makan kan cekek, terus potong dah. Ya, tanya tuh, "Bek, tuh ayam tuh, sapi tuh," padahal mau kita kerjain. Ya akhirnya dipotong baru kita makan ayam, kalau itu mah nggak apa-apa ya. Ya, sekedar kecekek karena karet doang gitu, itu dulu. Ya, tuh. Nah, tapi kalau memang ada nih, ya, apa namanya, ya, penyakit pada hewan yang akan kita jadiin kurban tuh baik sapi, kambing, kerbau atau onta, jangan. Kenapa? Karena berdampak negatif juga buat kita yang makan. Tuh, ya. Tuh. Tuh harus apa? Satu, selamat dari berbagai macam penyakit ataupun aib yang ada pada hewan yang akan kita jadikan kurban. Jadi nggak boleh ada penyakit, ya. 2 hari yang lalu ada yang nanya ke saya, "Ustaz, ane ditawarin sapi. Gede sapinya, bobotnya sampai 700 kilo, ya. Tapi hidungnya kagak. Ayo, sapi hidungnya nggak ada gimana tuh? Ya, saya tanya, "Kenapa, Bang?" "Dulu waktu dia agak gede berantem, sampai copot hidungnya," katanya. Jadi tempat ngiket tali yang bolong tuh, nggak ada sekarang di depannya tuh. Ya, itu gimana Ustaz, boleh nggak buat jadi korban? Saya bilang jangan. Ya, karena itu ada aibnya. Lah kenapa Ustaz, kan sekedar hidung doang. Bukan masalah sekedar hidung, ya. Kita juga kan, ya, kalau kita dikasih binatang atau kita beli binatang, binatang kambing contohnya hidungnya kagak, kita mau beli nggak tuh, bayar nggak tuh? Ya kagak mau lah, kok sapi juga nggak ada hidungnya kan lucu. Ya rata sini Pak, ya, tuh. Kenapa? Ya itu akan mengulangi apa, kualitas dan kuantitas daging yang ada. Karena kan hidung termasuk daging bukan? Bisa dimakan nggak hidung sapi? Bisa nggak? Bisa kan, enak kan? Nah, iya, kayak tulang muda rasanya kan? Nah iya itu makanya jangan kita jadiin kurban, nggak sah. Berarti jangan dibeli ya Ustaz, jangan. Oh pantas dihargain murah. Nah itu karena ada apanya? Ada aibnya, ada cacatnya. Tuh ya. Itu tentang hewan kurbannya. Yang kedua, yang menjadikan syarat sah atau tidaknya sah kurban. Ya. Yang kedua, qaunut tadhiyah fi waqtin maksus. Ya, tuh. Pelaksanaan atau pemotongan hewannya itu ya pada waktu-waktu yang khusus. Artinya waktu itu sudah diapain? Ditentukan. Ya. Nah, di sini ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah yaitu pertama ayyamun nahri wa layaliha. Tuh, ya. Tuh, ayyamun nahri artinya hari raya Idul Adha tanggal 11 dah. Ayyamut tasyrik. Ya. Tuh, siang apa namanya, pagi, siang, sore, malam. Boleh tuh. Atau menurut siapa ya? Imam Abu Hanifah, ya. Akan tetapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, di sini dikatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan washtaratul maliki an yakuna zabah naharon. Ya, pelaksanaan kurban itu harus dilaksanakan pada waktu apa? Siang. Ya, kalau Imam Abu Hanifah kan tadi boleh malam, boleh siang, boleh. Ya, tapi kalau Imam Abu Hanifah itu harus apa? Harus waktunya siang. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan kalau melaksanakan pemotongan hewan kurban pada waktu malam hari, nanti ketika tuh ada sesuatu aib tuh nggak akan nampak kelihatan. Ya, tuh atau mungkin nanti salah potong, ya kan? Seharusnya tuh hewan yang minta dipotongnya ini punya orang atas nama ini, tapi hewan yang lain kan gitu tuh. Banyaklah sesuatu yang akan menjadikan apa? Ya, agak sedikit kurang afdol. Ya masalah sah sih sah-sah saja. Ya, tapi kan kita ketika melakukan suatu amal dalam ibadah kita cari pengen yang apa? Yang lebih baik. Ya, selama ada yang lebih baik, kenapa kita pilih yang baik? Ya, tuh. Selama ada yang lebih utama, kenapa kita pilih yang biasa saja? Tuh, ya, cari waktu yang sudah disediakan tuh, ya. Selanjutnya, ya, tentang orang yang ya diperbolehkan untuk ya menyembelih hewan kurban. Yang pertama, ya,
Islam az-zabih. Orang yang menyembelih harus beragama Islam. Ya. Jadi fala tasihhu bidzibhi kafir. Enggak sah memotong hewan kurban kalau yang menyembelihnya itu siapa? Orang kafir. Ya. Orang kafir, kita suruh orang kafir baik Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, ya, apalagi itu agama-agama yang di kita itu, ya, kita suruh ngormatin untuk apa namanya itu, ya, kerukunan antar umat beragama. Kita undang dah di Masjid Ar-Rahman nanti pendetaannya suruh motong sapi. Ya. Suruh pendeta undang. Boleh gak? Jangan. Ya, sayang-sayang itu enggak sah itu. Ya. Kalau kita motong yang disuruh siapa? Orang non muslim ataupun orang kafir. Ya, itu. Nah, yang terbaik ya, yang harus memotong itu kalau memang dia punya kepandaian atau keahlian dalam memotong, saat dia berkorban yang motong dia juga itu. Misalnya, ya, Haji Zakir korban satu sapi. Yang bagus dia yang motong, jangan suruh orang. Kalau emang bisa. Kalau nggak bisa jangan sembarangan. Kita jadi bangke. Ya. Kalau memang bisa, artinya dia punya kemampuan dan tahu cara ilmu potong memotong hewan. Tuh. Ya, bukan sekedar bisa doang. Kalau bisa mah banyak. Tapi harus orang yang Yang ngerti. Ya, kan saya bilang, kalau dikatakan bisa, bisaan orang jagal. Ya, karena orang jagal pisunya keren-keren. Ya kan? Hebat-hebat itu pisunya. Sekarang ngerti gak tentang hukum ya, bagaimana memotong hewan menurut syariah yang benar. Ya kan? Terus kita tahu tuh. Ya, jadi bukan karena melihat bisanya doang, tapi keahlian dan pengetahuan tentang syariat dalam hukum kurban. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Ya. Yang berikutnya juga, ya, dalam hal yang ya memotong itu juga, kalau memang nih diajarkan dalam fikih, contohnya bapaknya nggak mampu, ya, cari anaknya kali ada yang bisa, suruh dia motong, ya, anaknya nggak ada yang bisa, coba cari mungkin cucunya, ya, cucunya nggak ada yang bisa lagi, mungkin cari siapanya tuh, ya, yang dekat sama dia dah, yang diberikan kepercayaan. Nah, itu artinya dia memilih orang yang memang menjadi kepercayaan dia dan tuh orang benar-benar mampu atau tahu tentang cara memotong hewan kurban yang benar dan baik tuh. Ya, tuh. Baik. Nah, sekarang surut al-mukallaf bil udhiyah. Ya. Syarat orang-orang yang diharuskan ya atau diperintahkan untuk berkurban. Ya, tuh. Ittafaqal fuqaha, ya, para ahli fikih sepakat ala annal matalib bil udhiyah, ya, bahwasanya yang diperintahkan untuk melaksanakan kurban huwa al muslim al hur. Yang pertama dia harus beragama Islam, al hur orang yang merdeka, al balik, ya, orang yang itu sudah balik, al akil orang yang berakal, al mukim, ya, dan juga orang yang menetap, serta al mustati', yaitu orang yang mampu. Itu pertama apa tadi? Islam. Ya, merdeka, baligh, berakal, mukim, dan dia mampu. Ada berapa itu? Ada 6 syarat yang memang sudah diharuskan dia untuk berkurban. Artinya kalau anak kecil bukan enggak sah saja. Ya, tapi untuk yang diharuskan adalah orang tadi itu yang udah baligh, ya, tuh. Amal musafir, qala al-Hanafiyah, ya. Imam Hanafi mengatakan tentang orang yang dalam keadaan bepergian, apakah dia juga diharuskan untuk berkurban? Dia udah beragama Islam, dia balik, dia merdeka, tuh.
Tapi satu, dia nggak mukim. Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Laisa alaihi udhiyah. Enggak harus baginya untuk berkorban. Ya. Jadi kalau dia dalam keadaan perjalanan, ya. Nah, sebaliknya, wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal berkata, ya, tusannul udhiyah likulli muslimin. Ya, disunnahkan untuk berkorban bagi setiap muslim dan muslimah. Musafiran au hajan au ghairahima. Baik dia dalam keadaan bepergian atau sedang melaksanakan haji atau yang lainnya. Ya. Buktinya mana? Saya kalau lagi bawa jamaah haji, ya, itu jamaah pada nanyain, "Ustaz, saya mau korban di sini boleh gak?" Saya bilang boleh banget. Ya. Korban di sini boleh, boleh. Kita kan lagi haji. Iya, karena Imam Syafi'i mengatakan meskipun kita dalam melaksanakan ibadah haji, arti kita dalam bepergian, kita juga disunnahkan untuk berkorban kalau memang kita mampu. Tuh, ya. Jadi kalau nggak mampu jangan dipaksa-paksain. Ya kan? Yang nanya kebetulan memang dia mampu, ya. Ya saya jawab boleh aja. Ya. Kalau dihargain rupiah kayaknya sama lah. Harga kambing sono di sini. Ya, ukuran yang 3 jutaan ya. Itu enggak beda lah. Ya, sama hampir segitu tuh. Ya, makanya orang yang haji juga boleh apa? Boleh berkurban. Tuh, ya. Artinya Imam Syafi'i mengatakan, ya, tuh kurban itu bukan saja untuk orang yang menetap, ya, dan orang yang musafir juga disunnahkan untuk berkurban, kata Imam Syafi'i, ya. Tuh. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan disunahkan bagi orang musafir juga untuk berkorban? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha fi muna an-nisa'ihi bil baqar. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berada di Mina. Ya. Kalau orang di Mina saat haji biasanya ngapain tuh? Lagi mabit. Ya, mabit di Mina itu kan salah satu wajib haji. Ya, biasanya orang ngambil dua opsi tuh, salah satu di antara dua opsi. Dia pengen ngambil nafar awal atau nafar sani. Ya, kalau nafar awal kan dia bermalam cuma 2 hari. Ya, kalau nafar sani dia bermalam 3 hari di Mina. Nah, kalau tuh orang pengen bermalam di Mina cuma 2 hari, syaratnya sebelum matahari terbenam di tanggal 12 Zulhijjah, itu orang harus sudah meninggalkan Mina. Ya. Kalau tanggal 12 Zulhijjah, ya, matahari sudah terbenam, tuh orang masih ada di Mina, dia wajib untuk mengambil nafar sani. Artinya dia mabitnya 3 hari, bukan dua hari. Ya, tuh. Kalau saya jamaah saya kasih opsi yang mana? Yang terbaik aja dah. Ya, tuh, lihat kondisi mereka. Tuh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang mabit di Mina, tuh apa? Doha an-nisaihi bil baqar. Nabi berkorban untuk anak-anak perempuannya dengan memotong 1 ekor apa? Sapi. Lagi di mana tuh? Lagi di Mina. Makanya lagi haji pun kita disunahkan untuk berkurban, ya. Tuh. Baik. Nah, sekarang anak kecil, wa ammas sagir. Ya. Wa ammas sagir fatajibu alaihi udhiyah min malihi 'alal asah. Nah, anak kecil kalau memang tuh dia punya duit dari hasil dia dan dia itu mampu, itu dia juga harus berkorban. Kalau memang dia punya duit, kan banyak sekarang anak kecil pada kaya tuh ya. Ya, kayak anak kecil yang nyanyi lagu apa tuh? Yang lagi hari ulang tahun Jokowi apa? Apa anak kecilnya siapa namanya? Jal? Hah? Farel ya? Nah, yang lagunya apa? Ya, kan jadi orang kaya tuh dia sekarang itu. Ya, dia tuh udah harus kurban itu tuh. Ya, meskipun dia masih kecil, artinya dia belum balik, ya. Tuh. Akan tetapi di sini kata Imam Syafi'i,
ya kalau dia itu belum mampu dan memang belum diwajibin, tapi orang tuanya mampu, orang tuanya juga harus ngapain? Korbanin untuk anaknya. Ya, orang tua yang mampu, ya. Kalau nggak mampu jangan, ya, jangan dipaksain. Kan nggak ada yang namanya ibadah itu dipaksain, nggak ada. Ya, kan saya katakan orang korban itu, ya, dia apa? Berkorban setelah, ya, memenuhi kebutuhan yang wajib dipenuhi keluarganya, istri dan anak itu sudah mencukupi belum? Ya, kalau belum mencukupi, kurang, ya, pas-pasan aja jangan, apalagi kurang, jangan dulu. Kenapa? Korban bisa kita lakuin setiap tahun pasti ada Idul Adha. Tapi kalau kita berbuat ataupun infak kepada istri dan anak atau keluarga kita itu kewajiban kita setiap hari. Ya, jangan lantaran kita pengen nyohor, ya, akhirnya ngorbanin siapa ya? Keluarga, istri kita suruh puasa yang banyak, ya, anak kita, ya, kita beliin aja dah jangan. Itu apa? Ya, pola pikir yang kurang kurang baik juga, ya. Jangan dipaksain. Kalau memang belum ada tuh orang berkorban nggak usah dah. Ya, semampunya aja, ya. Karena nggak boleh kita maksakan apa? Ya, yang belum mampu. Akan tetapi Pak, menurut Imam Syafi'i, kalau tadi kan, ya, Imam selain Abu Hanifah yang mengatakan itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan la tusannu al-udhiyah lis-shaghir. Buat anak kecil tuh korban hukumnya belum sunnah. Ya, belum dihukumkan sunnah seperti kita yang sudah balik. Ya, kalau yang belum balik itu belum dikatakan apa? Ya, sunnah hukumnya untuk melaksanakan hewan kurban. Ya, tuh. Selanjutnya, sedikit lagi. Wa yushtaratu li jawazi iqamati tadhiyah 'alal mukallaf biha. Ya, disyaratkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan, ya, kurban dan dia sudah memiliki kewajiban niatul udhiyah. Harus memang sudah punya niat untuk ngapain? Kurban. Pak, masalah kurban hati-hati ngomong deh ya. Kalau kita ngomong begini contohnya, demi Allah, tahun ini saya akan kurban sapi. Ya. Itu kata demi Allah dan niat ada dalam hati itu merupakan kurban, dikatakan kurbannya apa itu? Wajib. Nazar. Ya. Demi Allah saya akan korban sapi tahun ini. Ya. Itu kalau nggak dilaksanain dosa. Kenapa? Itu hukum kurbannya jadi wajib sama dengan kurban yang nazar. Ya. Ada lagi Pak. Ada orang susah, orang miskin atau orang fakir. Ya, tuh. Dia ngomong, ya, saya mau beli hewan untuk dikurban tahun ini. Tuh, ya. Tuh meskipun dia dalam keadaan fakir dan miskin, ya, dengan lantaran dia ngomong tadi mau beli hewan untuk dikurban, korban tuh orang miskin jadi apa? Wajib juga. Padahal orang miskin, apalagi fakir, nggak diwajibin, nggak diharusin. Tapi dia sombong, ngomong, gua akan beli kambing nih buat korban tahun ini itu. Ya, tuh. Kayak jangan salah, salah ngomong. Ya, ada lagi, ya, yang dia itu apa? Beli hewan, tapi belum diucapin. Nih hewan dibeli buat apaan? Ya, apakah sekedar dibeli aja dulu untuk dipelihara, nanti dikorban tahun depan? Nah kalau kayak gini nih, nah ini belum terikat dengan hukum korban yang wajib. Kalau dia bilang, ah udahlah, saya mau korban aja nih, sapi yang saya beli jadiin korban, nah, sudah, sunnah dah tuh korban itu. Ya, makanya kita jangan gampang ngomong, jangan gampang berucap. Ya, demi Allah, pokoknya tahun ini gue bakalan ngorban sapi 3 ekor dah. Boleh sombong. Ya, tahu-tahu nggak tembus. Ayo gimana coba? Hah? Nah, jangan sampai itu. Ya, itu sudah dihitung kurbannya kurban yang wajib atau dikatakan hukum kurbannya seperti hukum kurban
nazar ya. Jangan sembarangan kita apa? Ngomong ya. Tuh. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu. Nanti insya Allah malam Senin yang akan datang sekali lagi saya bisa mengajar ya karena saya berangkat tanggal 27. Ya, mudah-mudahan malam Senin yang akan datang kita akan habiskan kajian kita ini ya, pembahasan tentang hewan kurban. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.